Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Mustafa. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah di Indonesia. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong dengan perantara sejumlah uang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung horor, masyir, riba, zalim, suap, dan maksiat. Landasan hukum asuransi syariah terdapat dalam dalil Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Quran Surat An-Nisa ayat 9, Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, dan hukum positif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, DSN MUI Nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Menurut Dedi dan Angrum 2019, perkembangan asuransi syariah yang menunjukkan peningkatan memiliki peranan penting dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah kondisi perekonomian global yang melambat. Jika ekonomi melambat, maka industri asuransi juga ikut terkena imbas. Faktor lainnya yakni diberlakukannya kewajiban ikut program jaminan kesehatan nasional melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah diantaranya premi, klaim, investasi, dan profitabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Apakah premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Kedua, apakah klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Ketiga, apakah hasil investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Dan kelima, apakah premi, klaim, investasi, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui apakah klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Keempat, untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui apakah premi, klaim, investasi, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan bidang asuransi syariah, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumber informasi bagi manajemen perusahaan asuransi syariah khususnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Dan manfaat untuk pengambil keputusan adalah menjadi acuan pengambilan keputusan berinvestasi pada asuransi syariah dan dalam membuat kebijakan baru tentang asuransi syariah di Indonesia. Bisnis asuransi umum syariah menggunakan dua landasan akad, yaitu akad tabaru dan akad wakalah bil ujroh. Kedua akad ini sebagai dasar atas keberadaan dana peserta tabaru dan dana ujroh. Menurut Novi Puspitasari, penerapan pemisahan dana tabaru dari dana perusahaan dalam ekonomi syariah disebut sebagai konsep Islamic Split Fund Theory. Islamic Split Fund Theory merupakan konsep manajemen keuangan dengan pemisahan dana dan pembagian kesejahteraan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, manusia, dan alam yang dilandasi dengan nilai keadilan, kejujuran, dan transparan.
Pertumbuhan aset adalah perubahan, peningkatan atau penurunan total aset aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Premi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Hasil investasi adalah hasil operasi perusahaan asuransi, maka terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagi hasilkan kepada peserta asuransi. Profitabilitas adalah indikator untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan keseluruhan aktiva yang dimiliki. Kerangka berpikir penelitian dapat dilihat dari bagan berikut. Premi, klaim, hasil investasi, profitabilitas, apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia? Hipotesis penelitian. Premi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Klaim mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada asuransi syariah di Indonesia. Hasil investasi mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi syariah tahun 2015 sampai 2019, antara lain PT AIA Financial, PT Panindai, PT Prudensial, PT Sinarmas, PT Manulife, dan PT Aksa Financial. Dan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu dilakukan dengan menelusuri, mengumpulkan, mencatat, dan menghitung dari data-data yang diperoleh. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu. Untuk variabel premi, jumlah data 80, nilai minimum 6,42, nilai maksimum 11,34, rata-rata 9,0270, dan standar defisiasi 1,49134. Untuk variabel klaim, data 80, nilai minimum 4,87, nilai maksimum 11,11, rata-rata 8,8147, dan standar defisiasi 1,6140. Untuk variabel hasil investasi data berjumlah 80, nilai minimum 0,00, nilai maksimum 13,97, rata-rata 7,6149, dan standar defisiasi 2,85418. Untuk variabel profitabilitas, jumlah data 80, nilai minimum negatif 4,71, nilai maksimum 0,00, rata-rata negatif 3,1125, dan standar defisiasi 0,80197. Dan untuk variabel pertumbuhan aset, jumlah data 80, nilai minimum negatif 5,881, nilai maksimum 0,14, rata-rata negatif 1,9521, dan standar defisiasi 1,62630. Menurut Prajitno 2014, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,428. Karena nilainya di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini berdistribusi normal. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai VIF dan tolerance. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,100, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut, multikolinearitas pada model menyatakan bahwa nilai VIF masing-masing dari variabel kurang dari sama dengan 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10.
sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinialitas. Prosedur yang digunakan untuk melakukan tes heteroskedasticity adalah dengan tes Gleitzer, yang dilakukan dengan meregresi nilai absolut sisa yang diperoleh sebagai variabel independen dari model regresi pada semua variabel independen dalam model regresi. Dapat disimpulkan bahwa heteroskedasticity tidak ada jika nilai koefisien regresi dari setiap variabel independen dalam model regresi ini tidak penting secara statistik. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan tiap variabel independen lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas. Autokorelasi adalah situasi di mana korelasi terjadi antara residu periode T dan residu periode sebelumnya T-1 dalam model regresi. Salah satu yang tidak memiliki masalah autokorelasi adalah model regresi yang kuat. Menurut Gosel di 2016, pengambilan keputusan pada uji autokorelasi adalah DU kurang dari D kurang dari 4 min DU maka HO diterima. Tidak terjadi autokorelasi. B. D kurang dari DL atau D lebih dari 4 min DL maka HO ditolak. Terjadi autokorelasi. DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 min DU kurang dari D kurang dari 4 min DL maka tidak ada kesimpulan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,005 sedangkan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan nilai signifikansi 0,05 dan jumlah data 80 serta K jumlah variabel independen diperoleh nilai DL sebesar 1,533 dan DU sebesar 1,743. Jadi dapat dihitung 4 min DU adalah 2,257 dan 4 min DL adalah 2,467. Karena nilai DU kurang dari D kurang dari 4 min DU, maka kesimpulannya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian regresi model ini. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk merumuskan persamaan regresi dan untuk mengetahui nilai peningkatan atau penurunan variabel Y atas perubahan variabel X. Hasil yang diperoleh setelah data diolah dengan bantuan program SPSS disajikan dalam tabel berikut ini. Y sama dengan negatif 0,812 plus 0,070x1 min 0,010x2 min 0,150x3 plus 0,177x4. Konstanta sebesar negatif 0,812 artinya jika X1, X2, X3, dan X4 nilainya adalah 0, maka besarnya Y nilainya sebesar negatif 0,812. Koefisien regresi variabel X1 sebesar 0,070. Artinya, setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkat Y sebesar 0,070 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel X2 sebesar negatif 0,010. Artinya setiap peningkatan X2 sebesar 1 satuan, maka menurunkan Y sebesar negatif 0,010 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Koefisien regresi variabel X3 sebesar negatif 0,150. Artinya setiap peningkatan X3 sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan Y sebesar negatif 0,150 satuan. Dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel X4 sebesar 0,177. Artinya setiap peningkatan X4 sebesar 1 satuan, maka akan meningkat Y sebesar 0,177 satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Uji F pada regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka variabel independen pada penelitian ini yaitu premi, klaim, hasil investasi, dan profitabilitas secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah.
Nilai penentuan menunjukkan seberapa baik variabel dependen dapat diklarifikasi oleh presentase model regresi. Nilai batas R2 adalah 0 kurang dari sama dengan R2 lebih dari sama dengan 1. Karena jika R2 sama dengan 0, itu berarti bahwa variabel independen tidak dapat dijelaskan secara bersamaan oleh variabel independen. Sedangkan jika R2 sama dengan 1, itu berarti bahwa variabel independen dapat secara bersamaan menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel, nilai adjusted R-square adalah 0,015 atau 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 1,5% varian dalam pertumbuhan variabel aset sektor asuransi syariah yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen yang termasuk dalam model premi, klaim, hasil investasi, dan profitabilitas. Dan sisanya 98,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model studi ini. Uji T dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Nazarudin dan Basuki 2015, hipotesis diterima apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien regresi searah dengan hipotesis. Hipotesis 1, premi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi. Variabel premi menghasilkan nilai signifikan 0,852 kurang dari 0,852 lebih dari 0,05. Artinya premi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan memiliki arah positif yaitu 0,187. Karena memiliki nilai signifikansi yang tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hipotesis 2, klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Variabel klaim pada tabel menghasilkan nilai signifikansi 0,977 lebih dari 0,05. Artinya, klaim tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan memiliki arah yang negatif, yaitu negatif 0,028. Karena memiliki nilai signifikansi yang tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hipotesis 3, hasil investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Variabel hasil investasi pada tabel menghasilkan nilai signifikansi 0,046 lebih dari 0,05. Artinya hasil investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan memiliki arah yang positif yaitu negatif 2,028. Karena memiliki nilai T yang tidak searah, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis 4, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Variabel profitabilitas pada tabel menghasilkan nilai signifikansi 0,440 lebih dari 0,05. Artinya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan memiliki arah yang positif, yaitu 0,776. Karena memiliki nilai signifikansi yang tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa premi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Klaim tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Hasil investasi tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah. Penelitian ini hanya terbatas pada jumlah data sebanyak 80 dan hanya pada 4 perusahaan asuransi syariah saja, yakni PT AIA Financial, PT Panindai, PT Sinarmas, dan PT Aksa Finansial, sehingga kurang akuratnya hasil penelitian jika ditunjukkan pada populasi yang lebih luas. Penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan 4 variabel independen, yaitu premi, klaim, hasil investasi, dan profitabilitas, mengingat masih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah.
Saran penelitian. Pada penelitian ini hanya menggunakan 4 objek perusahaan asuransi syariah di Indonesia, antara lain PT AIA Financial, PT Panindai, PT Sinarmas, dan PT Aksa Financial. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan data perusahaan yang lebih banyak. Penelitian ini hanya menguji perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas seperti Malaysia dan Singapura. Sekian presentasi dari penulis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.